Hai semuanya, balik lagi bareng gue di channel Lewat Jam Malam. Jam yang dimana cerita akan kita bahas lebih dalam. Nah, dan kali ini balik lagi bareng gue di segmen Jam Rawan. Dan di segmen Jam Rawan ini, biasa seperti minggu kemarin, kita bakalan bahas sejarah dan mungkin sedikit mengeksplor sebuah tempat yang dimana memiliki sejarah dan memiliki cerita mistis. Nah, sekarang gue gak sendiri. Gue ada Bogel, ada Aderis sebagai narasumber kita saat ini. Dan terus gak lupa juga the only one, Dadam. Nah, kita bakal mengeksplor semuanya dan kita juga bareng-bareng di belakang kamera ada tim yang mengatur semua ini. Nah, dan kali ini mungkin kita akan membahas sedikit sejarahnya tentang Gua Peteng ya. Nah, untuk Gua Peteng ini sejarah awalnya nih, dulunya ini digunakan untuk apa? Nah, kalau sepenemuan saya ya dari warga atau dari netizen, jadi si gua ini dulunya mah berfungsi sebagai bangkir. Bangkir jadi si pahlawan prajurit perang. Di sini istirahatnya, terus persenjataan ada di sini. Terus juga sebenarnya si gua ini teh ada 3 ya. Tapi yang masih bagus, masih sempurna ininya. Ya, lumayan utuh lah ya. Salah satunya mungkin. Iya, salah satunya. Kalau yang 2-nya lagi mah kata netizen tuh ada yang udah hancur, terus ada yang udah nggak ada pisan gitu bentuknya. Gitu. Terus apalagi ya? Terus kata si ini juga sebenarnya ini akan ada ini ya, ada masuk lagi sebenarnya mah, tapi udah ditutup. Jadi kalau kita masuk tuh ada lubang nyampe ke bawah, kampung yang di bawah. Ini teh. Madrasah Al Ikhlas kalau nggak salah. Banyak ini ya nyambung, banyak maksudnya apa? Nyambung ke sana ke sini. Iya, gitu. Jadi ini bisa jadi kalau masih bisa ada pintu masuknya atau aksesnya di bawah teh mungkin ya bisa ruangan besar gitu. Oh, jadi ini tuh ada ruang bawah. Bisa jadi gitu kalau si ininya nggak ditutup. Lubang pintunya. Berarti dulunya ini apa bangkir. Bangkir itu bunker mungkin ya. Bunker. Jadi ya tempat istirahat mungkin, terus apalagi ya persembunyian, terus penyimpanan senjata-senjata di sini. Jadi ada senjatanya, tapi sama si Bahutar kalau nggak salah mah dibawa ke rumah ini. Mungkin ada salah satu tokoh di sini yang apa ya? Kalau lembur lah, bilang bisa di kampung ini. Gitu. Dibawa sama si Bahutar senjatanya, diamankan lah gitu. Ada bom, ada senapan. Jadi masih banyak tersisa buat peninggalan-peninggalan. Iya. Nah, berarti cuman hanya segini aja yang masih utuh. Masih utuh, masih sempurna ininya, bentuknya, tinggal yang ini. Berarti yang lain sebenarnya masih ada, cuman ini tuh puing-puingnya mungkin ya udah hancur banget. Yang 2-nya mah, yang 2-nya lagi. Berarti ada 3 totalnya, cuman yang 2 lagi udah hancur banget, udah nggak inilah ini bentuknya udah nggak berbentuk. Gitu. Nah, tadi sempat denger tuh sedikit kan sebelum kita ke lokasi ini ada lokasi yang dibom ya, yang dibom, bekas bomnya masih ada. Yang itu sebelah mana? Bannya udah hancur. Udah hancur. Yang udah hancur itu. Berarti sisa cuman segini aja. Ada yang ditanyain gak, Gel? Karena mungkin di sini kan Gua Peteng juga di Cimanggung juga ada, mungkin terkenalnya jalur penjajahan juga mungkin ya. Jadi apakah berhubungan nggak sih sama yang di Cimanggung? Ya, yang di Cimanggung bisa jadi berhubungan, soalnya kan ini tuh si Cicalengka kan dulunya mah pasukan-pasukan Belanda sama Jepang tuh di sini banyak. Seperti di ini kan di Kebon Suuk, terus juga ada yang di
Curug Cinulang. Curug Cinulang kan itu ada perkebunan teh. Dulunya si Belanda di sana bikin kebun teh, terus kopi juga ada. Tapi sekarang mah kebun tehnya mah udah nggak ada sih. Kalau untuk sosok di sini yang terkenalnya apa? Makhluk halus. Iya. Kalau menurut netizen mah kalau penampakan mah belum ya. Tapi yang main ke sini pas mau pulang si orangnya itu tuh jatuh. Jatuhnya itu karena ada yang ikut di pundak. Jadi berat kayak yang berat gitu. Jadi jatuh. Dia nanti jatuh. Kayak ketempelan gitu ya. Iya. Mungkin berarti kalau kisah mistisnya untuk mungkin kayak penampakan atau hal-hal makhluk halus yang seperti itu. Paling ada suara sih. Suara. Mungkin kayak suara-suara. Terus sama kecium wangi-wangi bunga melati sih. Pas saya pernah ke sini, pas pulang malam-malam sih jam 12 malam sih. Pas mau pulangnya, ya itu ada melewat gitu. Oh, malah juga pernah mengalami hal yang mistis gitu ya waktu ngelewatin daerah sini. Ini teh bisa masuk ke dalam nggak sih kita? Bisa. Ini kan kamera bisa nggak masuk ke 6 dalam? meteran lah. Bisa nggak? Ada handle-nya kan? Tinggal di kita nyobain masuk ke dalam. Boleh. Nah guys, kita sekarang cobain masuk ke dalam. Kayak gimana? Sebenarnya nih guanya kecil, cuman gimana ya? 4 meter kita juga kali 6 meter lah. Kita juga penasaran. Jadi kita lihat aja lah ke dalam. Boleh. Ayo. Assalamualaikum. Wah, kecil banget ya. Ini ada sekop tapi Bekas ini segini mah marahin baru udah. Oh, jadi memang masih suka banyak yang apa ya? Suka kalau siang mah. Ya, astagfirullahaladzim. Gak boleh asal nyentuh barang di daerah orang, guys. Oh, ini. Oh, ini tuh masih ada dalamnya. Masuk, tinggal bisa masuk lewat bawah. Oh. Coba dong ke sini kamera sama lightning. Masuk. Maksudnya apa, Pak? Oh, tapi harus merangkak ya? Nah, ini kan yang ditutupin. Jadi mah nyirian unggul sih yang ini mah. Nyirian unggul bawa lubang aja di dia. Ditutupin yang ini. Ntar guys. Jadi ini kalau nggak ditutup mah ini teh ada akses menuju ke kampung yang di bawah. Oh, yang di sana ya. Cisalada. Aduh, agak susah ya. Lumayan Enggak, kasihan itu si bogel masuk. Ya, semua oke. Aman. Aman ya. Oh, berarti ini lubang ini tuh apa? Ya, dia akses bisa tembus ke kampung yang sebelah. Terus yang gua yang di bawahnya lagi yang hancur di sini bisa masuk sini. Kan udah ditutupin, ini mah cuma tanda doang. Oh. Tanda bahwa di sini ya ininya bekas pintunya. Oh, gitu. Berarti kalau ini kebuka mah bisa tembus. Gitu. Masih ada bolong-bolongnya juga ya. Nah, ini guys, jadi si lubang itu tuh kamera bisa jelas nggak nangkapnya? Kamera jelas? Nah, Bre, si lubang itu yang kelihatan di bawah itu, yang lubang ini tuh penanda sebagai bahwa dulunya ini tuh sebenarnya bisa nembus ke akses untuk ke gua yang lain, ke bangkir yang lain. Ke bangkir yang lain yang ada di daerah lain ya. Ada di daerah lain, terus juga bisa masuk ke itu kan ada kampung di sana, kampung Cisalada. Nah, bisa masuk jadi bisa si bangker ini atau si gua ini itu dulu bisa nyambung malah ke kampung sebelah, pokoknya ke daerah lain itu masih nyambung. Nah, pintunya ada di belakang ini yang sekarang udah ditutup sama salah satu tokoh yang ada di sini ya. Gitu. Nah, si bulatan ini tuh sebagai penanda bahwa dulunya ada pintu ya di sini. Iya.
Gitu. Itu cukup kecil sih. Berapa berarti ya ini ukurannya? Ini mah ukuran paling lebar 4 meter, sananya bisa 7 meteran. Di sana. Tapi tingginya emang segini atau emang ini udah Ini nah, kayaknya mah kalau ininya kalau enggak ini tuh kan siga namanya juga kan bekas ini ya nyaer gitu. Itu lebih jadi tinggi udah gitu. ditambah tanah lagi mungkin ya. Iya. Bukan gitu, berangkal kan, berangkal. Berarti untuk apa kisah mistis yang di dalam sininya masih belum ada yang mengalami mungkin ya. Kalau mistis Paling mah yang tadi yang jatuh kena Iya. itu ya. Jadi jatuhnya itu si orangnya itu kayak yang berat, kayak ada yang ikut di pundaknya, jadi ikut jatuh dia gitu. Oke. Dam mana Dam? Kok ini aduh ya Allah, telanya kok masa host masih di belakang? Host di belakang. Kita ngecek ketok bang. Schedule. Kenapa? Di sini Gel mana Gel bisa masuk gak? Tapi Pak, kan ujinya di sini ya. Bisa. Gak akan sama. Ya? Ujinya di sini gak akan. Bisa kayaknya di sini. Bisa. Aman. Aman Gel. Nah, in-frame nggak semua? Oke, in-frame dulu. Aman semua? Oke. Nah, Bre, kita tanya dulu ya. Kesannya kayak gimana nih perasaan Dam waktu datang di sini Dam? Kan sih sebenarnya apa? Tapi tadi ya pas ya di luar. Pas kita masuk ke dalam, katanya mah ada suara si teteh ketawa. Aduh. Siapa tuh teteh? Siapa kata siapa? Kata si A tadi yang siapa? Padil ya. Maaf, tadi pas ya semuanya masuk, tadi ada yang ngetawain di belakang. Oke, mungkin itu sambutan dari mereka. Okay. Untuk Bogel nih Gel, sampai di sini kita apa yang dirasain Gel? Cukup kuat buat mistisnya teh. Jadi lumayan lah ke badan cukup nyerap tuh kan. Ini juga udah mulai keringetan karena mungkin dulunya dipakai tempat buat perlindungan, mungkin jadi banyak gimana ya, positif sih sebenarnya buat di sini. Buat auranya positif banget buat di daerah sini karena mungkin dulunya disimpan buat logistik, buat penyimpanan senjata atau mungkin persembunyian tentara-tentara, mungkin entah dari kejaran musuh atau mungkin dari bencana alam mungkin ya, bisa terlindung juga di sini. Jadi buat tempatnya sih pengap juga. Sih emang ini cuman berapa ini? Deket banget juga Kilometeran. Ini kalau nggak di ini mah nggak di sayur mah. Ya mungkin kan udah ditinggiin ya. Karena ini juga asalnya pintu nih, pintu. Jadi mungkin asalnya lumayan tinggi karena mungkin ada bencana atau apa. Jadi ini sengaja ini mah. Oh sengaja ditutup. Berarti asalnya dalam berarti ya? Dalam. Berarti ini nih pernah kesini sebelumnya? Pernah kesini. Nah, waktu pertama kali nih ya kesini, pernah ngerasain apa aja? Apa yang dirasain? Pernah kesini kan sebelum sama si Padil, sama waktu itu sama teman-teman jam 5:30 kali ya. Emang sih pas pertama pisan gitu nya kesini, emang pas kerasa pisan gitu merindingnya mah. Walaupun terus yang kedua, yang ketiga sama sih aura-auranya mah masih kene disieun gitu. Suasana geman. Geman. Nah, tadi juga sebenarnya waktu kita prepare di depan goa ini, bukan sempat prepare sih, kita udah mulai take tadi waktu pertama. Nggak tahu apa, kayak ada yang jalan di belakang si Apadil. Ada yang jalan. Mungkin kebetulan juga di atas ada makam juga ya, Pak. Iya, betul ada Jadi, makam. Ditambah ada tempat bersejarah yang udah lama nggak ditempatin, ditinggalkan. Jadi mungkin tersebutnya angker lah, karena ditambah juga ada kuburan-kuburan. Sebenarnya kalau masalah makam sih nggak terlalu ini ya. Sebenarnya itu mah tempat peristirahatan. Karena yang nama makam mah vibes-nya gitu-gitu aja. Gitu.
cuman sugesti kita lah. Nah, oke, Dam, ada yang mau disampaikan nggak Sampai tentang gua ini nih? Misalkan gimana nih? seperti balik lagi ke rumah, Pe. Bedanya nih. Kita kan dulu pernah ke gua Jepang. Iya, Nah, sama gua ini gimana? ini kan baru buat Dan. Nah, Keluar Pe, sini oke, mah. vibes-nya tapi Kayaknya lumayan mencekam sih. oke, Ya. antara gua Jepang sama gua ini, Gitu lah. oke, 11-12 mungkin lah. 11-12. Cuman Kalau di bedanya sini mah ini kecil mungkin ya. Gak kecil apa Medan. Oh, tracknya mungkin ya. Lumayan. Trekking. Tapi ini sekitar tuh apa? Sorry, kalau Kebunnya ya. sekitar Ini perkebunan. warga, perkebunan warga, Tapi ini deket sama wilayah warga, pemukiman. Dekat. Ini kan di seberang pemukiman, tapi ya sekitar 100 meteran lah. lumayan lah. Lumayan. Jam dia. Iya, yang ngapain teriak-teriak? Tolong. Terus disclaimer juga ya, Pak ya, Ah. buat teman-teman semuanya. Kita juga buat teman-teman semuanya berhak mungkin percaya atau tidak, ya Pak ya. Iya, betul. Karena kita juga berkegiatan di sini bukan hanya ngejar untuk mistisnya saja, Iya. tapi kita juga mencoba menggali sejarah-sejarah yang pernah terjadi di daerah sini, khususnya di area Bangker ini. Ya mungkin kedepannya kan buat yang nonton semuanya suka juga dengan tempat-tempat yang bersejarah, bisa berkunjung ke sini, gitu. Jadi kita juga ngangkat tempat-tempat yang memiliki kisah dan sejarah yang kurang ke-up di media gitu. Jadi kita bukan, kalau urusan kisah mistisnya itu kembali lagi ke kalian masing-masing, mau entah percaya atau enggaknya, itu terserah kalian. Yang penting apa yang kita rasakan di sini ya kita ungkapkan gitu. Dan tidak semua orang berani datang ke sini sendirian. Nah, Ya ngapain? Nah, oke Bre, berarti itulah sejarah dan mungkin ada tadi sedikit pengalaman mistis dari Deris. Terus juga ada kisah yang pernah dialami oleh orang yang berkunjung ke sini. Nah, setelah ini kita bakal ngadain challenge, yaitu challenge-nya adalah uji nyali. Nah, mungkin uji nyalinya bakal di sini ya, Gel. Kita di sini aja uji nyalinya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Lewat Jam Malam, tonton sampai beres. Kita nggak tahu ke depannya nanti mungkin ada yang tertangkap kamera atau ada kejadian hal apa, jadi tonton sampai beres. Oke? Kita tunggu dulu, prepare untuk uji nyali. Oke, buat Babang Opey, kali ini kita menjalankan challenge, yaitu untuk challenge-nya uji nyali, dan Opey akan disediakan 2 kamera, ada di depan sama di belakang, terus 1 lighting, dan 1 lilin. Nah, untuk challenge-nya, itu Kakak Opey bisa menjaga untuk lilinnya, tetap nyala. Jadi jangan sampai mati untuk lilinnya. Harus nyalain ya? Ya, nanti dinyalain saya sendiri ya. Jadi sekarang aja lah. Nanti itu bisa habis. Jadi untuk lilinnya harus tetap menyala, jangan sampai mati. Terus bila mana tidak kuat atau mungkin ada sesuatu bisa langsung disorot pakai kamera, atau tidak kuat bisa langsung panggil kita pakai HT. HT-nya udah aman? Mana? Potong gaji semuanya. HT aman ya? Untuk HT aman, waktunya kita berarti sekarang jam 9:30 lebih, berarti waktunya 30 menit. Oke. Waktunya 30 menit untuk uji nyalinya. Selamat menikmati uji nyali kali ini. Oke. Silakan. Oke guys. Jadi wah emang banget sih anak-anak. Ini sebenarnya gue sendiri yang bikin challenge ini. Dan saya sendiri yang merasakannya. Wah anjing emang bener, kayaknya mereka callingan deh waktu kita home pimpa.
Jadi ngapain ya? Ya paling kita ngobrol-ngobrol aja, sambil ngobrol-ngobrol aja, dan mungkin sampai sekalian mungkin gue oh oh ini jamnya guys, buat nanti, soalnya gue gak pakai jam tangan dan gak pakai apa ya, timer juga, jadi timernya di HP buat mastiin jamnya gitu. Terus ini paling pakai HT juga, walkie-talkie, buat ngabarin anak-anak. Itu gue mau duduk cuman susah susah duduk di sini nih, nggak kepencet ini. Karena soalnya suka duduk, pertama sih kotor dan banyak juga apa ya, banyak juga hewan-hewan serangga-serangga gitu. Malah tadi juga ada laba-laba tuh gede, jadi takutnya apa ya, gigit atau misalkan kenapa-kenapa kan nanti jadi ribet. Paling gue posisinya kayak gini aja. Oke guys, nah berarti nanti kita ada waktu 30 menit. Sekarang 38. Wah, masih lama 30 menit. Ngapain ya? Terus kita juga nih harus jaga lilinnya sampai jangan mati sih. Oh iya, mic-nya. Nah, jujur di sini pengap banget guys, pengap banget, dan apa ya, gerah kerasanya sih, gerah banget. Mau cerita bingung cerita apa nih, cerita hidup nggak usah ditanya lagi lah. Tim aman, tim aman, aman. Nah, mungkin gue juga mungkin sedikit sambil cerita-cerita tentang suaranya nanti bocor atau ke kamera. Kurang soalnya sambil ngomong-ngomong ini teh. Nah, berarti mungkin gue sambil cerita-cerita aja guys. Ini jangan di-cut-cut ya. Berarti nanti editnya. Berarti full semenjak tadi kita mulai, gak akan di-cut. Mungkin gue akan sambil bercerita, cerita pengalaman mistis gue waktu, cuman ini berbeda sih, beda tempat ya, karena berhubung mungkin kita lagi di bunker atau di goa. Waktu itu kita ke goa Jepang guys, ke goa Jepang. Cuman kita itu dulu belum punya channel lewat jam malam ini, jadi masih di channel yang dulu. Nah, dan tim pun dulu lumayan banyak banget, karena mereka cukup excited untuk ikut dengan acara tersebut. Cuman dulu fokusnya
kayak explore gitu, explore live. Jadi bukan sesi YouTube kayak gini, bukan di YouTube gitu. Jadi di platform lain, di aplikasi lain. Nah, dulu tuh seperti biasa untuk host live ada Sidam, dan gue biasa untuk opening, terus ngarahin bagaimana konsepnya dan lain-lain. Nah, ceritanya kita berangkatlah ke goa Jepang tersebut. Banyak kan, ada entah 12 mungkin atau berapa orang, pokoknya banyak banget dah. Nah, sampai di sana kita prepare, sampai goa Jepang kita prepare, dan waktu kita prepare sebenarnya itu belum sampai banget di goanya, di pintu goanya, karena goa Belanda itu kan ada goa Jepang itu kan yang di Dago itu, daerah Dago itu ada 4 ya, ada 4 pintu. Jadi kita waktu itu di atasnya dulu, belum sampai ke depan pintunya. Kita prepare, kita siapin alat dan segala macem, kita berdoa. Nah, singkat cerita, setelah kita prepare, mulailah kita jalan ke arah gua Belanda itu. Nah, kita jalan, terus kita di situ mulai deh explore luarnya dulu sih. Kita ngerasain suasananya kayak gimana, vibes-nya kayak gimana. Mungkin karena memang posisi dan lokasi si gua itu di hutan ya, karena namanya juga hutan Tahura, taman hutan raya ya. Jadi memang vibes-nya sih biasalah dingin, seperti kita lagi di hutan gitu, karena memang masih banyak pohon-pohon tinggi-tinggi gitu dan besar-besar. Nah, kita mulai explore. Sebenarnya kalau di luarnya pun udah lumayan, vibes-nya, suasananya udah lumayan agak mencekam sih. Cuman waktu itu si Dam yang kebagian masuk ke dalam. Jadi nggak semua dulu sih. Tadinya pengen semua, karena waktu mepet, karena kita kesananya kemalaman, jadi ya udahlah seadanya gitu. Karena waktu itu pun gue masih kayak nulis konsep dan segala macam, masih mentah. Nah, singkatnya kita masuklah, Sidam masuk, kita nunggu di luar live, dan kendalanya adalah sinyal nggak bisa nangkep, karena di dalam gua itu pangap banget. Pokoknya sinyal habis di sana, nggak ada banget sinyal. Jadi kendalanya di sana Sidam tersesat waktu itu. Nah, waktu dia tersesat karena dia teriak minta tolong, dia teriaklah minta tolong karena mungkin bingung cari jalannya kemana. Nah, setelah itu si Ican yang kru kita, si Ican tuh niat mau nyusul, tapi dia nyusul itu dari pintu goa yang ketiga, sedangkan si Dam waktu itu ada di pintu ke-1. Nah, cuman nggak terlalu serem sih ya, karena memang pengakuan si Dam katanya di dalam melihat sesosok macan atau maung yang biasa disebut sama orang Sunda. Nah, nggak terlalu diiyakan sama anak-anak gitu, karena mungkin itu memang entah penunggu atau memang sosok yang ada di situ. Nah, terus singkat cerita kita pindahlah ke Goa Belanda. Nah, saat di Goa Belanda, saat perjalanan ke Goa Belanda,
semuanya itu kan jalan tuh beriringan tuh, depan belakang, jadi menjajar gitu. Kita semua termasuk gue ngedengar suara, apa ya, mungkin kayak langkah kaki atau mungkin hentakan kaki tentara gitu guys. Lo tahu mungkin ya, kayak langkah kaki tentara yang jalannya tuh kayak lagi baris berbaris gitu. Nah, bukan gue aja yang ngedengar, dan ternyata mereka pun ngedengar gitu. Paling cuman itu aja sih waktu di gua Jepang tersebut. Sebenarnya banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang gua pernah alamin ya untuk kisah-kisah yang seperti itu. Oke guys, berapa menit? Kayak 48. Wah, lumayan juga ya. Sunyi banget nih di sini nih. Ini juga sebenarnya posisinya kita deket sama rumah warga juga. Nah, jadi mungkin kita nggak bisa explore terlalu jauh, dan tempatnya pun ya udah segini aja. Oke guys, ini kelihatan nggak sih ya lilinnya? Oke guys, gue bakal ini nih, ingat, gue bakal ada challenge lagi. Kita harus nih berapa menit ya? 249 9 50 49 50 51 52, berarti sampai 2152 gue bakalan hening, gak akan bicara. Oke? Gue denger suara ini nih, suara orang kayak lagi jalan, kayak nyeret kaki gitu guys, barusan banget.
Tim nggak ada yang kesini kan ya? Nggak ada, nggak ada. Tadi gue denger banget suara kayak orang nyeret kaki dari arah luar, tapi gue takutnya itu tim. Soalnya gue nggak akan bikin settingan, jadi benar-benar pure kayak gini aja. Ini kalau misalkan suaranya ketangkep ya di mic, kalau misalkan ada suara mungkin kayak ambulan atau kayak suara bising jalan, tapi gue yakin enggak sih, karena lumayan jauh. Cuman kalau misalkan di sini kedengar banget kayak suara ambulan, kayak suara motor, karena memang si lokasinya ini dekat banget sama jalan dan pemukiman. Jadi ini tuh di belakang rumah warga gitu guys. Kita itu ada di kebun warga. Cuman memang tempatnya ini nggak keurus. Nah ini kalau misalkan belum dibuka ya, belum ditutup, ini tuh kita tuh bisa nembus ke kampung sebelah, terus gue dengar tadi sampai ke Nagreg juga. Jadi memang bakar ini mungkin panjang ya si ininya. Sini juga banyak kayak telur-telur apa ini, hitam kayak siput gini guys. Banyak siput-siput juga tuh, siput kebon gitu guys. Nah ini nggak akan kelihatan sih kalau di kamera. Ini kalau misalkan lilinnya goyang, aneh banget sih. Kalau lilin ini goyang. Soalnya di sini udah gak ada udara lagi nih. Kita udah ketutup banget. Kalau lilinnya goyang aneh. Dan gue pun jauh nih ya. Kalaupun ditiup, ini kedengeran guys. Gue kedengeran di mikrofon. Kalau misalkan gue niup lilin ini. Ini sebenarnya nggak bisa apa ya, nggak bisa jauh-jauh sih kita. Jadi gue cuman bisa stay di sini aja dan ngerasain vibes kalau misalkan saat sendiri di sini. Ini setengah jam kalau lagi kayak gini lama banget, sumpah. Gue ngebayangin sih kalau misalkan dulu tentara-tentara Belanda tuh pada ada di sini, tidur di sini, nyimpen senjata, logistik semuanya di sini. Mungkin waktu masih zaman penjajahan mungkin ya, karena memang daerah Cicalengka ini terkenal dengan apa ya, situs-situs peninggalan Belandanya masih banyak di sini. Jadi mungkin nanti next konten juga kita bakal di sini lagi, cuma di tempat yang berbeda gitu, karena Cicalengka ini banyak banget kisah-kisah sejarah atau tempat-tempat yang bersejarah dan mempunyai kesan mistis.
dan suasana mistis. Itu guys. Oke, apinya tetap masih utuh, nggak goyang guys. Oke, 21.58 guys. Oke, 2 menit lagi kita ke jam 10. Gue denger yang teriak guys, sumpah. Gue denger yang teriak, sumpah. Suara ayam anjing. Ini gue sendiri, tapi kayak banyak orang guys. Pengap banget, sumpah. Pengap anjir. Wah gila sih. Kayak sesek gitu udara tuh. Padahal gue sendiri loh. Cuman gak tahu sih ya kalau yang misalkan ada orang yang memang bisa dikasih kelebihan. Ini sumpah pengap banget. Lulus teh ya, jam 10 ya. Lulus, dia kanap. Oke guys, lulus. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih, apa ya? Mungkin kejadian-kejadian atau mungkin kurang lama. Gue nggak tahu karena memang kita juga ngatur waktu sih untuk sesi live. Jadi gue juga harus ngatur waktu buat live gitu. Oke, jadi tim udah kembali tuh. Gue lulus. Sumpah. Mana ya bawa ke dia nih. Jadi lulus guys. Mana ada air? Ih, gue pengen minum. Ih, apa itu anjir? Buka. Sak biasanya. Ih, Kayak jengking aja. bukan. Oh, jangkrik. Jangkrik. Jangkrik bes. Ya kan. Nah, itulah guys. Tadi kisah kita, perjalanan kita ke Gua Petang ya. Gua Petang. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor karena hanya tersisa gua yang itu tadi ya. Iya, cuma tersisa satu Nah, gua aja. Nah, cuman karena hanya tempat itu aja, si satu gua itu yang tersisa,
Tapi kita tadi ngadain challenge uji nyali dan gue sendiri yang kebagiannya dan yang gue rasain waktu di sana memang lumayan pengap banget guys. Lumayan apa ya, sesek lah, kayak banyak orang gitu. Kalau mungkin logisnya pasti banyak yang bilang ya pasti karena namanya itu di dalam goa atau bunker gitu, pasti kerasa pengap. Cuman yang dirasain memang apa ya, kayak banyak orang gitu. Bukan pengap karena nggak ada udara ya. Kalau misalkan untuk penampakan sih nggak ada ya. Tapi nggak tahu kalau di kamera nanti mungkin gue preview lagi kameranya ada atau enggaknya gue nggak tahu. Kalau penglihatan saya cuman tadi nggak ada sih ya. Tapi ada suara kayak orang nyeret kaki gitu. Oh iya. Tapi cuma sekali, udah aja gak ada gitu. Nah, mungkin segitu dulu dari gue dan tim. Terima kasih yang udah nonton sampai beres. Makasih juga ya Sama-sama. buat akses ke sininya. Sudah Makasih banget. mampir. Nah, kebetulan si A juga ini sebenarnya konten kreator juga ya. Ya. Di apa? Di TikTok. Di TikTok nama ininya apa? Cicalengka hari ini. Cicalengka hari ini. Nah, jadi buat nanti kalau misalkan kalian mau mampir ke sini juga, ke Gua Patang juga, bisa hubungi TikToknya Aderis ya. Aderis namanya Cicalengka hari ini. Oke, nah jadi itu guys. Segitu dulu dari kita. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa buat like. Kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terus, ingat, tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Segitu dari gue pamit, selamat beristirahat, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih banyak Kak. Siap.